Ya Allah, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal soleh kami. Dan kami mohon terimalah semua amal kami ini ya Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Allah menyaksikan tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Adakah yang tidak kelihatan oleh Allah? Allah menyaksikan pertemuan ini. Allah menyaksikan semua perbuatan kita di rumah, di jalan. Alhamdulillah. Allah mendengar setiap obrolan kita. Didengar tidak? Dicatat oleh malaikat? Ada balasannya tidak? Bagus. Kalau yakin seperti ini pasti jarang ngobrol. Orang yang banyak ngobrol sia-sia karena kurang iman. Kalau yakin setiap perkataan didengar oleh Allah dan dicatat malaikat dan nanti ada balasannya, tidak ingin banyak ngobrol, takut salah. Apakah Allah tahu masalah kita? Keadaan keluarga? Keperluan? Allah tahu keperluan? Yang kontrakannya hampir habis? Yang cicilannya jatuh tempo? Tahu? Yang suaminya agak dingin? Allah tahu istri yang rewel? Yang bawel? Ada balasannya tidak? Tenang Pak. Bapak jangan memanfaatkan ceramah saya. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Pernah tidak? Pernahkah kita sendiri aja dalam hidup ini? Pernah tidak? Tidak akan. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Karena Allah senantiasa menyaksikan, mengurus diri kita. Kalau Allah tidak mengurus, siapa yang ngurus tubuh ini? Kita boro-boro mengurus tubuh, tahu juga tidak apa yang harus diurus. Benar? Benar atau benar? Jadi Allah tahu keperluan kita, tahu pikiran kita, tahu isi hati kita. Sudah, tenang. Ada Allah. Allah tahu apa yang akan terjadi. Ya, tenang. Paham? Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian. Kajian kali ini adalah tentang sukses. Sukses itu apa? Ingin sukses tidak? Gini ya, Allah tahu siapa yang tidak jawab? Ibu mau sukses? Bapak mau sukses? Ingin anak-anaknya sukses? Apa itu sukses? Berhasil. Oh, sukses itu berhasil. Jadi ibu mau sukses, mau berhasil apa? Mencapai. Jadi sukses itu adalah berhasil, yaitu mencapai gitu. Yang jelas atau pengen apa? Sukses itu apa? Harus pakai Quran, jangan ngarang. Surat Ali Imran ayat 185. Ada yang bisa betul bacakan? Kalau mau sukses ini ya, salah satu ayatnya.
Pendosan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ya Allah, setiap yang bernyawa, kullun nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah manusia yang sukses. Dialah manusia yang memperoleh kemenangan. Dialah manusia yang berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jelas? Jadi orang sukses itu yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke sorga. Itulah sukses. Apalah artinya di dunia kaya kalau nanti dibakar di neraka? Apalah artinya punya gelar yang panjang kalau di akhirat direbus? Apalah artinya terkenal, punya follower banyak kalau di akhirat dipanggang? Nauzubillah. Apalah artinya punya penampilan yang bagus kalau di akhirat gosong? Wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia cuman kesenangan bohong-bohongan. Katanya rumahnya besar. Hai, besar. Segede apa? Segede kota Bandung? Kecil. Perasaannya aja besar. Katanya uangnya banyak. Dipakai apa? Makan cuman sedikit. Kan asam urat, diabetes. Katanya awet muda, padahal peot cuma di sini pakai jepitan jemuran. Mana yang gaya-gaya? Sebentar. Manggung tuh tidak lama. Benar? Dunia mah hanya kesenangan yang bohong-bohongan. Makanya harus masuk surga. Siapa yang bakal masuk surga? Yang di surga itu kenikmatan. Dan nikmat paling besar adalah di surga berjumpa dengan Allah. Siapa yang bakal berjumpa dengan Allah? Ini paling sukses nih, ya. Masuk surga sudah sukses. Masuk surga itu ada yang direbus dulu. Ketika dihisab, dia punya kebaikan. Dia beriman, tapi banyak dosanya. Defisit. Gak cukup. Nah, untuk bisa masuk surga, si dosa ini harus ditebus. Karena kurang tobat, dicemplungin dulu.
Nauzubillahi min zalik. Lilin satu tetes saja menderita. Gimana kalau otak kita menggelegak? Ini beneran ini. Emang mati itu akhir? Tidak. Mati itu awal. Awal menuai. Tidak ada di dunia yang bisa sempurna balasan. Tidak ada. Ibu ngurus anak. Hamil, melahirkan, menyusui, membesarkan. Berharap balasan dari anak. Sakit hati, Bu. Jarang telepon. Gaji dikasihin sama keluarga ke ibu. Hanya bagian laporan. Bu, gaji saya naik. Dah gitu. Gak ada balasan yang sempurna dari orang. Bapak kerja keras membanting tulang. Memeras keringat. Apa kata istri? Hah? Cuman segini? Ngejeletot itu ke hati. Ngarap-ngarap istri balas budi, perih. Nanti di yaumul akhir. Baru sempurna. Dunia nggak ada yang sempurna. Berapa banyak kejahatan yang tidak ditangkap di Indonesia ini? Di dunia ini. Berapa banyak yang korupsi, yang zolim, yang menyakiti, gangster. Nggak sempat diadili. Yaumul akhir. Ketemu semuanya. Yang nggak bayar utang, kabur, mati, ketemu nanti di akhirat. Dunia hanya ujian. Jadi jangan merasa sukses kalau anak lulus kuliah. Anak lulus kuliah, sukses Bu, itu awal penderitaan bagi orang tua. Ya. Nyariin jodoh, nyariin kerjaan. Gajinya kecil, tetap aja kita yang nombok. Ya. Anak udah lulus kuliah, mau nikah, kebun dijual. Ya. Terus saja, anak punya anak, mak nitip ya, mulai lagi. Ya. Babak kedua ngurus incu, bedanya kita lebih reyot, itu saja. Kalau ngarep-ngarep, dibalas di dunia, nggak ada. Siapa yang bakal masuk surga? Orang yang takwa. Siapa yang bakal berjumpa dengan Allah? Asy-Syu'ara ayat 88-89. Dicatat, Neng, ya. Nek maksudnya, ya. Beda huruf, beda umur, ya. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak. Illa kecuali yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Ini dia. Mau sukses? Enggak juga ngapa. Mau sukses? Mau berjumpa dengan Allah? Apa kuncinya? Qalbun salim. Qalbun salim. Hanya hati? Hati. Karena yang qalbun salim, akhlaknya pasti akhlakul karimah. Tidak ada orang berakhlak mulia kecuali hatinya mulia. Jadi ke sorga ngandelin pahala sholat, bisa tidak? Enggak kekejar. Mau pahala sholat gimana?
Sholatnya aja nggak ngerti. Khusyuan mana, Bu? Sholat atau dandan? Jangan pakai bohong. Mending diam kalau daripada ngebohong. Sholat atau dandan? Diam, Pak. Bapak ikut dandan. Ngerti tidak arti bacaan sholat? Jangan pakai bohong. Ngerti atau belum? Terus bagaimana kita bisa menikmati sholat kalau kita tidak mengerti? Ini sudah 18 menit, 15 menit bicara. Bapak Ibu manteng. Karena apa? Karena ngerti. Coba saya ceramah dengan bahasa yang tidak dimengerti. Bubar. Apakah kita bisa masuk surga dengan saum? Berat. Kita cuma saum perut, tidak saum mata, tidak saum mulut, tidak saum telinga, terus ngabuburit begini. Yang dilihatnya yang ganteng-ganteng. Kemudian lihat suami, sok. Dosa. Apakah bisa masuk surga dengan jumlah sedekah kita nih? Pelit. Coba dites lagi pertanyaan yang lalu. Punya uang 2 lembar, 120.000. Mana yang dimasukkan kenceleng? Jujur. Ternyata 125, jadinya yang mana? Jujur kan? Nyelap 127. Ari jujur mah jujur. Cuma ngecilin. Susah, Bu. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu dicurahkan kepada yang beramal, yang menghasilkan hati bersih. Jadi, kenapa hati? Dengar dalilnya ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, ala wahia al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, dia sesuatu nih, kalau baik, baik seluruhnya, kalau jelek, jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Jadi perilaku kita itu tergantung qalbu kita. Nabi Muhammad SAW target dakwahnya itu bukan ke fisik sebetulnya, ke hati. Karena kalau hati baik, baik semuanya. Orang itu sebetulnya hatinya baik loh. Cuma ngomongnya aja yang jelek. Terus omongan itu keluar dari mana? Hati, Bu. Coba, hati sedih, kompak semuanya sedih. Hati gembira, kompak gembira. Hati jatuh cinta, kompak semuanya jatuh. Ya. Makanya orang yang tidak pernah belajar ilmu hati, tidak mengerti bagaimana menata hati, itu sulit sekali untuk memiliki akhlakul karimah. Jelas, Mak? Ibu sebelum tidur sibuk membersihkan wajah. Salah deh, harusnya hati. Aneh. Padahal bisa jadi lagi tidur mati. Harusnya ibu teh mau tidur, ampun ya Allah. Ke suami maaf ya Pak. Ke anak-anak maaf, anak-anak. Ibu belum tentu hidup besok.
Amin, kata suami. Wah, zolim hadirin. Tobat suami. Sebelum pergi ke sini, Mama sibuk menata apa? Hah? Ada yang mau ke sini menata hati? Meniriwe. Astagfirullahaladzim. Baiklah, sudah habis waktunya belum? Cara menjawab ini sesuai keadaan hati. Apa arti qalbun salim? Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat, itu qalbun salim. Hati yang tidak ada gangguan, itu qalbun salim. Saya tidak akan rumit ceramahnya. Bagaimana yang qalbun salim? Bersih dari apa? Selamat dari apa? Sehat dari apa? Setidaknya selamat dari penyakit hati. Shimun taki'u jidun. Nah, susah kan? Coba Pak ulangi. Apa Bu? Shimun taki'u jidun. Ya Allah ampun, astagfirullahaladzim. Kenapa yang dicatat ini? Syi-nya syirik. Shimun munafik. Shimun takabur. Shimun taki. Jadi lu pakailah syirik, munafik, takabur, ki, dengki, ujub, jidun, cinta dunia. Enggak ada di kitab manapun ini hadir. Coba apa Bu? Ini enggak akan habis 2 tahun nih ngebahas ini. Shimun taki'u jidun. Ulangi. Apa itu? Sebetulnya banyak penyakit yang lain, cuma kita coba yang ini. Intinya, syirik itu apa? Syirik itu menduakan Allah atau dia menganggap ada Tuhan lain selain Allah yang buat hidupnya mengabdi kepada Tuhannya. Ada yang syirik jali, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kereta kencana, katanya ya, disembah-sembah. Itu syirik dalam pandangan Islam. Ya, ada menyembah pohon, punya jimat, seakan jimat ini bisa menyelamatkan. Itu syirik jali, menyembah berhala. Saya kira kita tidak nyembah yang begitu. Ya. Tapi ada syirik yang lain. Menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, nafsu. Itu bisa dituhankan. Lihat, yang riweh-riweh di Indonesia ini, yang jadi masalah, rebutan jabatan, rebutan harta, betul tidak? Jinah terus, marah-marah terus, itu sama. Dia punya Tuhan yang lain. Sehingga hidupnya mengabdi kepada harta, benda, pangkat, jabatan. Padahal ujungnya adalah mati. Dibawa tidak? Dibawa dosanya. Kita mati membawa harta tidak?
Bawa. Dibawa. Harta yang jadi amal soleh. Dibawa hadirin. Jadi ibu dikasih uang nanti tuh yang dua dari 2.000 tadi, itu dibawa. Yang 125 enggak dibawa. Cuma 2.000. Lanjut. Suami ibu dibawa tidak? Dibawa, Bu. Dibawa. Kalau ngurus suami, suaminya dibawa tidak? Tidak. Karena nikah lagi ya. Pahala ibu yang dibawa. Jadi ngurus anak, anaknya tidak dibawa. Tapi pahalanya dibawa. Jadi kalau punya harta, bisa dibawa tuh. Ibu di rumah, di dunia ngontrak. Di akhirat, ternyata ibu punya istana. Karena ibu banyak mendanai masjid. Nyumbang ke masjid. Jadi tuh, banyak yang di dunia punya istana, di akhirat tidak punya apa-apa. Ada yang di dunia ngontrak terus, tapi punya istana. Karena di sana yang asli. Sini mampir aja. Mati. Benar? Nah, apa yang paling dekat dengan kehidupan kita yang bisa mengotori hati? Yaitu riya. Ini syirkul asghar, syirik kecil, tapi tetap syirik. Namanya syirik, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang besar. Jadi riya ini dibenci oleh Allah. Akibatnya apa? Tidak ada pahala sama sekali kalau kita beramal dengan niat riya. Riya itu ingin dilihat orang. Sum'ah itu ingin didengar orang. Sama dua-duanya menuhankan penilaian orang. Mak-mak yang baik dan aki-aki yang soleh, itu doa panjang umur ya. Hati-hati, jangan riweuh kalau ingin punya qalbun salim. Ini yang pertama, jangan ribet dengan penilaian orang. Mulai dari sekarang, jangan centil itu ya. Baru karangan ini keluar hari ini, karangan terbaru. Apa namanya? Astagfirullahaladzim. Aslinya sih tongcen hadirin. Begini Bu, Pak. Orang susah ikhlas ketika sibuk ingin, bahasa anak-anak muda sekarang, validasi. Ingin orang lain tahu, ingin orang lain muji, ingin orang lain kagum, ingin orang lain ngebalas. Jadi semua yang dilakukan ini tidak ada lillahi ta'alanya. Dandan demi dilihat orang, masak demi dipuji, olahraga demi dipuji, ngurus anak demi dipuji. Semuanya hanya untuk makhluk, tidak ada untuk Allah. Nggak ada pahala. Susah ke sorganya. Karena poinnya, nilainya itu pada ikhlasnya. Amal kecil, ikhlas besar di sisi Allah. Amal besar, riya, gak ada pahala sama sekali. Hafal Quran, dakwah tiap hari begini, niatnya riya, jendol, bahkan disebut di akhirat nanti, kadzab, dusta kamu. Diseret ke neraka, padahal dalilnya lengkap, dakwahnya hebat, ceramah tiap hari, ilmunya luas, Qurannya fasih, merdu, hafal, tapi semuanya diniatkan untuk dipuji manusia.
Ayo jangan kita ilmu dibanyak-banyakin, tapi ini intinya enggak dapat. Kenapa kita pengen dipuji orang? Emang udah naluri ya, terutama emak-emak ini. Dan bapak-bapak sok atau meni iri wae teh. Ai lalaki henteu, dengki itu namanya, Bu. Bu, Pak, lebih berat keinginan dipuji wanita daripada lelaki. Saya emang nggak pakai lipstik ya kan, nggak pakai wedak, nggak pakai dempul, nggak pakai pernis. Ada beberapa lelaki glowing juganya, namanya kiwing, aki-aki glowing. Lanjut. Ini latihan pertama mau kolbun salim. Ingetin ya kalau ada umur, kajian ke depan melanjutkan Syimun Takni'u Cidun ini ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sekarang kalau kita ingin dipuji orang, kalau kita ingin diketahui orang, kita ingin dikagumi orang, terus jadi gimana kita ini? Ibu beli tas, nyicil 36 bulan demi dipuji tetangga. Terus tetangga muji, aduh ibu tasnya bagus. Lunas cicilan? Bantuin nyicil tidak? Mau ngapain? Banyak orang yang capek sekali hidupnya tuh demi dipuji orang lain. Ayah nunon teh senam apa yang ngi begitu, apa body language atau apa ya? Ya sampai ke mengi. Hanya ingin kelihatan langsing demi dinilai orang. Ibu tahu nggak Bu? Kalau ibu badannya bagus pasti ngetet bajunya. Gak pengen ketahuan, pinggangnya kecil, pengen segala merecek. Nggak usah dibayangin Pak, jadi dosa bayangan. Bapak ngebayangin lepet weh Pak, aman ya. Yang ngetet-ngetet kan lepet juga dengan bacang ya. Aman Pak. Udah Bapak ngebayangin bacang aja dengan lemper ya. Makin udah kita capek olahraga, hut head, nggak ada pahalanya. Udah dibikin oleh Allah, diuji dengan badan agak bagus, pamer. Jadi dosa. Mati. Bawa apa itu? Dosa. Apa enggak boleh olahraga? Olahraga. Supaya apa? Salah. Olahraga itu supaya diam Bu, ya jangan mengelawan. Astagfirullah. Ibu-ibu teh ngelawan wae. Astagfirullah. Tenang Pak. Ini saya lagi ngebahas kolbun salim nih. Tapi hati saya jadi kotor. Olahraga itu karena badan ini amanah dari Allah. Bukan cuman anak, keluarga amanah. Tubuh juga amanah Allah. Kemarin ada seorang ustadz qadarullah, Allah menguji dengan badannya besar. Kemudian jadi sakit. Ustadz, olahraga. Kenapa olahraga? Karena tubuh ustadz itu titipan Allah. Harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, zolim. Harus diistirahatkan. Kalau tidak diistirahatkan, zolim. Harus digerakkan, diolahragakan. Banyak yang makan, banyak yang tidur, sedikit yang olahraga. Olahraga itu ibadah. Tapi kok ada yang olahraga kemudian mati? Semua yang olahraga juga mati. Iya kan?
Ada lalat ya? Di hidung saya? Masih? Udah? Lalat ciptaan Allah. Lalat sedang bertasbih. Lalat terbang sesuai dengan kehendak Allah. Hinggap di hidung saya. Pasti takdir Allah. Apa maksudnya? Padahal saya sudah mandi. Astagfirullahaladzim. Jelas? Yang mana? Jadi hati-hati nih. Kalau pengen dipuji orang, pikir apa sih untungnya dipuji? Sampai ngutang ini, ngutang itu, melakukan ini, melakukan itu. Apa sekarang? Kalau orang kagum ke kita gimana coba? Wow, cuman begitu kan? Kita juga bisa ngomong sendiri. Wow. Iya kan? Atau cuman begitu sendirian kita di dapur. Halo. Aku udah nyobain dipuji rame-rame nih. Bener tuh pakai aku lagi. Saya udah pernah ditakdirkan dipuji-puji rame-rame, bener? Jadi apa coba? Jadi jerawat. Tadi liar, capek, kita capek. Zaman waktu dipuji-puji, zaman itu ingat tidak? Ikut muji tidak? Liar, Karena kalau orang sudah senang dipuji manusia, cenderungnya dekat dengan sifat munafik. Kenapa? Manusia cuma muji casing, bungkus, topeng. Pasti orang yang senang dipuji manusia sibuk ngebagus-bagus topeng. Sedangkan Allah menilai hati dan amal. Gak nyambung. Sekarang orang muji topeng kita sampai sejauh mana? Saya tidak mengatakan ibu tidak boleh dandan, ya sok welah yang wajar yang jadi amal. Tapi diperbudak penampilan, nggak bisa bahagia. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ibu satakar kebek, ya, ngedempul diri. Ada yang nyebut kesemek aja ibu tersinggung, ya kan? Saya tidak mau ikut campur dengan dunia wanita ya. Cuma tanya ke hati. Mau apa sih kita sampai habis-habisan penilaian orang? Mau apa? Beli ini demi dipuji orang. Melakukan ini demi dipuji orang. Terus orang tuh bisa apa? Orang gak ada apa-apanya. Gak ada pahala dari orang. Pahala tuh milik Allah. Jelas? Bertahap kurangi pengen dipuji orang. Lebih tenang. Kalau kita udah tidak ribet dengan penilaian orang, nggak akan galau. Yang menua teh kan takut peot, betul nih. Gegebegan wae. Tenang wae. Target biarin di dunia peot. Yang penting di sorga cemerlang. Dan gak mungkin ibu kayak bayi terus. Takut malah kita ya. Bapak lihat istri wajahnya bayi. Ngeri hadirin. Namanya Nejib, nenek ajaib. Harta, udahlah. Capek-capek pengen dipuji orang, beli jam sangat mahal. Dan kecepatannya juga sama. Betul? Masih ingat pertanyaan ini? Mana yang lebih membuat ibu tenang? Jalan-jalan ke pasar, kemana-mana pakai gelang emas atau pakai karet gelang? Udah capek-capek pakai gelang emas, gegebegan. Takut dibegal.
Udahlah, jangan riweuh. Lebih baik syukuri yang ada. Betul? Yang wajar-wajar saja. Saya tidak mengatakan cuek, salah ya. Ternyata bulan depan pengajian teh cuek ibu-ibu, ada yang pakai sarung bantal, ada yang pakai tapak. Kenapa jadi begini? Kata nggak boleh sibuk dengan penilaian orang. Ya tapi udah nggak ada perintahnya pakai sarung bantal ke masjid. Jadi yang wajar sesuai syariat, tapi niatnya ibadah. Setuju? Aki juga, Aki. Tong loba gaya. Gaya wae diem di mall. Pulang dikerok. Saya kalau nyebut aki-aki nggak lihat ke sana karena saya juga aki-aki hadirin ya. Astagfirullahaladzim. Meni gaya memotoran pulang teh. Oh, enter win hadirin. Rupanya pori-porinya udah besar jadi angin teh tembus. Toslah tong cara rentil mending bersyukur. Betul? Nggak usah ribet dengan penilaian orang. Dah asal pantas menurut Allah cukup. Masih ingat ibu-ibu yang rumahnya di Perumnas? Masih ingat Bu? Silakan ceritakan. Ya. Ada ibu-ibu rumahnya di Perumnas. Suami pensiun umur 56. Bilang begini, Mak, maafkan saya ya. Namun direk maaf kenapa? Ya rumah kita di Perumnas ini paling ori, asli, tidak pakai pagar, tidak ada tambahan bangunan, paling mungil, sederhana. Yang lain mah udah jadi 2 tingkat, pagar bagus. Maaf ya Mak, bukannya saya tidak mau bikinin yang bagus, tapi gak ada untuk ngebangunnya. Siapa mah ngelantur? Alhamdulillah. Orang lain mah gak punya rumah, kita punya. Orang lain mah masih ngontrak, kita lunas. Lihat di tempat orang yang perang, tinggal di tenda, kita mah batu, tembok, alhamdulillah. Tapi kan sederhana. Pak, jangan ngomong gitu. Mama enggak ribet sama sekali selain syukur. Alhamdulillah rumah kita sederhana. Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Dah butut, betul deh. Selamat hati dari takabur. 2, tidak ada tetangga yang iri sama rumah kita. Aman. Kan makin bagus ada lawannya Pak. Makin kita punya sesuatu mesti ada yang dengki. Sunnatullahnya begitu. Nabi Adam didengki itu oleh iblis. Hai rumah butut, nggak ada. Udah itu meni butut pisan. Abdi gahoyong butut, nggak ada yang. Hah? Benar? 3, tidak ada riwayat rumah kita kedatangan maling. Aman. Walaupun tidak dikunci, maling pasti prihatin, ya kan? Jadi sedekah dia. 4, ini rumah. Enggak ribet ngurusnya. Ngepel, set, beres. Enggak riwah-riwahnya. 5, Pak, kita teh udah makin dekat dengan saat pulang. Insya Allah kalau di yaumal hisab enggak lama lah. Dah cuman segini-gininya. Sofa tidak ada ya Allah. Ada juga jojodog. Aman ya. Piring cuma tinggal 3.
garpu, semua dihisab. Bros, ini cepit we biasa. Kerudung 3 in 1, keluar jadi kerudung, lagi makan jadi taplak, tidur jadi sarung bantal. Saya sambil ngomong gini teh hati saya tertekan, ingat barang-barang yang akan dihisab nih saya nih hari ini. Ceramah mah gampang, tapi qadarullah, saya diuji dengan dititipi banyak barang ini. Jadi asli nih sampai ceramah teh ngomongin rumah orang, tapi aslinya saya akan dihisab dengan barang-barang. Ini HP aja 2 nih, sebaiknya saya kasihin ini gitu. Tapi lebar hadirin. Ini dua-duanya namanya BKP, tahu BKP? Beungharku pamere. Asli nih Bu, ini dikasih teman, ini dikasih teman, ini dikasih, sorban juga dikasih. Alhamdulillah, sengaja saya pakai supaya ngasihnya dapat pahala. Beneran Pak. Ini juga rumah-rumah kayak masih dipakai weh. Kebeli mah kebeli insya Allah. Cuma seneng kalau orang yang ngasihnya dapat pahala. Kembali ke hisab ini rada alasan weh ya. Kata si ibu begitu. Jadi udahlah, gak usah ribet dengan puji dan caci. Gak usah sibuk ingin orang lain seneng ke kita juga. Kalau Bapak Ibu berusaha menyenangkan semua orang, akan ada satu orang yang tidak bahagia. Siapa? Manehna, dirinya. Jadi kalau kita berusaha agar orang teh senang, pasti ada satu yang tidak senang hidupnya, dirinya. Kita mah Allah. Dan orang sehebat-hebatnya muji juga cuman kata-kata. Betul? Mau punya hati yang bersih, stop pujian. Wajar-wajar saja. Asal Allah suka, cukup. Ibu dandan demi disukai suami atau disukai Allah? Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Yang tidak boleh, lelaki ingin kelihatan cantik. Kelihatan cantik untuk siapa, Bu? Suami siapa? Maliki. Kalau ini mah udah jelas jawabannya. Kurang mas sesa we di imah. Keluar meni ditata ibu teh, pulang ke rumah mah wih teh gitu, are-are we, suami mah tabah we, Gusti iya disebut genderuwo. Jangan gitu atuh Bu, keluar pakai lipstik di rumah, jadi di dia lipstik. Hidup kita teh kayak gitu tuh Pak. Kalau orang yang pengen dipuji orang, apa akibatnya? Nggak tenang. Selalu tidak tenang. Selalu cemas, orang tidak memujinya. Terus kalau pujian datang tidak sesuai, kumaya bagus, ya lumayan. Si ada dasar perasaan jelek. Jadi jengkel. Kalau dia tidak muji, musuh. Capek. Tapi kalau merdeka dari ingin dipuji orang, lakukan aja yang terbaik. Allah lihat, ibu mau ngebersihin wajah, ya Allah ini wajah titipanmu. Saya bersihkan, semoga engkau ridho. Terus tenana olahraga, ya Allah ini tubuh amanah darimu. Sengaja saya olahraga supaya tubuh ini sesuai dengan haknya. Udah, perkara badan kita jadi bagus, itu mah ujian dari Allah. Tapi yang penting olahraga jadi amal soleh.
Semuanya diniatkan baik ke suami supaya suami muji, capek. Belum tentu muji. Sama Raden juga, ya. Udah berbuat baik, kan sakieu Pak. Mohon Bu, kadeukun, jangan nanti kan. Kalau ngasih cuma udah nggak apa-apa. Tenang. Pokoknya kalau udah berbuat baik, ini rumus ya. Kita udah berbuat baik, kemudian orang tersebut siapa aja, ternyata responnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Hati kita jadi nggak enak. Apa yang harus kita katakan? Harus bagaimana? Saya ulangi lah. Jadi kesel juga saya nih. Astagfirullahaladzim. Tadinya kan pengen dijawab, tapi nggak ada yang jawab. Jadi jengkel kan? Nah, sama nih dengan pertanyaan tadi. Bapak berbuat sesuatu, terus anak, istri tidak sesuai harapan sikapnya. Atau ibu berbuat sesuatu, suami, orang tua, anak nggak sesuai harapan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Istighfar. Kenapa istighfar? Karena kita sibuk berharap dari makhluk. Eta yang harus diistighfarin. Ya mah terlalu dalam jika nama teka arti Gini. Saya disuruh sabar kan. Demikianlah hadirin sekalian. Ibu ada kesempatan balas dendam. Dari tadi saya dinasehatin sabar, sing sabar jadi penceramah teh. Iya Bu, insya Allah akan saya patuhi nasihat Ibu. Puas? Gimana kalau ada yang seperti itu? Istighfar. Kenapa kok istighfar? Saya udah berbuat baik, dia yang tidak berterima kasih. Kok saya yang istighfar? Karena kita ngarep-ngarep dari makhluk. Itu yang harus ditobatin. Jadi kalau anak kurang balas budi, harus gimana? Istighfar. Kalau istri bawel wae, kurang hormat ke suami, diam Bu, ini saya nanya ke lelaki, Ibu jangan memanfaatkan. Gimana Pak? Yang benar. Sama Ibu ge. Ibu udah dandan stakar kebek disebut kesemek. Harus. Karena Ibu lebih ribet dengan penilaian suami daripada penilaian Allah. Ini beneran Pak. Jadi kalau ada yang gak enak aja udah tobat. Astagfirullah ya Allah. Pasti niat saya yang salah. Astagfirullah. Ampun ya Allah. Kita berbuat baik ternyata nge-WA-nya teh gak enakeun. Astagfirullah. Nah astagfirullahnya tuh bukan mikirin dia. Astagfirullah. Kurang ajar. Bukan begitu. Itu istighfar emosi. Karena ada yang astagfirullahaladzim. Enggak begitu. Kalau nada istighfar itu masih mikirin kesalahan orang, berarti enggak cocok istighfarnya. Karena istighfar itu pasti mikir kesalahan diri sendiri. Terima kasih. Nah, cukup segitu aja. Makin, dengar ya, makin banyak keinginan, makin tidak bahagia. Tambah dikit lagi, kalau tadi penilaian, sekarang yang bisa membuat hati kotor, berharap ke makhluk dalam bentuk lainnya, bersandar kepada selain Allah. Misalkan ingin diberi, nah itu sudah masalah ya. Kalau tadi kan baru sampai ke tingkat penilaian, pujian. Tapi kalau sudah ingin disayangi, ingin dicintai, ingin diberi,
ingin diperlakukan spesial, udah menderita kita ini Pak. Udah sering disebutkan, kalau ingin hati bersih, lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita ke orang lain? Gini ya, misal kita nyumbang nih ke anak yatim. Nina buat bayar sekolah, blek we ngasih uang. Harusnya kita sadar bahwa ini udah rezeki anak yatim. Udah rezeki dari Allah buat dia. Kita dipilih oleh Allah jadi jalan. Ini udah untung. Karena bisa dikasih uang oleh Allah, tapi nggak dikasih jalan keluar. Mentok. Hanya dikumpul-kumpul aja. Hanya dilihat angka. Rugi. Ini dikasih uangnya dan dikasih nih yang dijadiin jalannya. Kalau enggak lewat kita, ini anak yatim ciptaan siapa? Makhluk milik siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Nah, kita kepilih jadi jalan. Udah untung besar. Daripada kita dikasih uang, tapi enggak dikasih jalan keluarnya. Kepilih jadi jalan teh udah rezeki. Kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Dia berterima kasih atau tidak, dia ingat atau tidak ke kita, itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah mensyukuri udah jadi jalan. Mengertikah? Ini hati-hati sekali nih bicaranya. Jadi kalau anak itu tidak berterima kasih, maka itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita, udah beruntung nih kita kepilih jadi jalan. Perlukah kita nuntut orang lain berterima kasih? Tidak. Yang perlu kita lakukan, kita jaga supaya tetap jadi pahala. Nah, lakukan, lupakan. Dan bisa beramal juga dengan izin Allah. Agim, bangun pesantren Darut Tauhid. Saya maka kebangun pesantren Darut Tauhid. Pesantren Darut Tauhid itu udah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum orang ini diciptakan. Saya dan kawan-kawan orang yang diuji oleh Allah menjadi jalan terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Kalau ini ide saya dulu tidak ada, ini adalah hasil pemikiran, ini hasil kerja keras saya, nggak ada pahala, nggak ada. Mau mikir apa kalau Allah nggak ngebimbing pikiran kita, benar? Kalau Allah nggak ngasih ide, nggak ada, ini otak milik Allah. Kalau Allah nggak ngasih tenaga, nggak goler, nggak bisa kerja. Kalau Allah nggak melembutkan hati orang, nggak bisa ngomong. Semuanya itu Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. An-Nahl 53. Itu ayatnya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik sebetulnya siapa yang memampukan? Jadi harus bagaimana? Bersyukur. Udah gitu jaga. Jangan sampai hilang pahalanya. Jelas kah? Jelas tidak? Jadi kalau Bapak berbuat baik ke keluarga, perlukah nunggu istri menghargai? Pak, jangan luak-liuk. Sini lihatnya. Langsung lihat ke istri. Sini. Jangan STI. Tahu STI?
Gimana kalau istri saya nggak menghargai? Harus bagaimana? Diam, Bu. Harus bagaimana? Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah. Istri kurang mau dengar. Saya ceramah ke sana sini, ternyata istri nggak mau dengar ceramah. Astagfirullah. Pasti karena saya belum melakukan yang saya ceramahkan. Anak nggak mau nurut. Astagfirullah, ya Allah. Saya belum jadi orang yang ikhlas, jadi orang tua. Astagfirullah. Tenang, Pak. Pokoknya kalau di rumah udah nggak enak, udah istighfar. Pasti dosa lah di sini. Ibu juga begitu ya, Bu. Bu, kalau anak kurang nurut, ibu bagaimana? Istighfar atau ngomel? Yang benar. Istighfarnya pelan atau keras? Keras. Ada dua jenis istighfar yang tadi ya. Yang istighfar modifikasi emosi. Ada yang istighfar. Astagfirullah. Pelan aja. Ya Allah, ini teh pasti karena dosa saya. Astagfirullah. Ampun ya Allah. Udah gitu gimana coba? Kalau masih nyesek. Ambil air wudhu. Terus sholat. Sholat apa? Tobat. Ampun ya Allah. Waktu sujud tuh ya. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allah ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampun ya Allah. Lihat aja. Kita bisa membulak-balik hati orang tidak? Jawab. Gak bisa. Ibu bisa ngebolak-balik hati suami? Gak bisa. Tahu juga enggak hatinya di mana, kayak apa. Terus gimana ngebalikinnya? Emang pakai gayung, pakai katel? Enggak. Ibu cerewet bisa ngebolak-balik hati suami tidak, Bu? Dengar, ibu cerewet bisa. Ini orang Indonesia nggak ngerti cerewet. Cerewet itu bawel ya. Ibu ngomel-ngomel, marah-marah, kira-kira bisa mengubah hati suami? Tidak. Kira-kira Allah suka tidak? Nggak suka, Bu. Panas rumah. Aduh, terus gimana nih suasana rumah teh nggak cocok dengan harapan. Udah istighfar, ditambah sholat, terus gimana? Baca Quran. Kenapa baca Quran? Karena Quran itu barokah. Membawa keberkahan yang banyak. Allah suka. Allah lihat tidak waktu kita baca Quran? Lihat tidak? Terus baca Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Halo, lihat tidak waktu ibu lihat medsos? Lamaan mana? Halo, lihat tidak? Halo, lihat yang dilihat oleh kita? Halo, tahu berapa lama waktunya kita baca Quran dengan baca medsos? Memikirkan ijazah dengan alam barzah. Eta ijazah keluar dewa ya. Astagfirullah. Baca Quran. Kalau belum terbiasa zikir panjang, ya suka lama-lama mulut tetap zikir, tapi pikiran kemana-mana. Astagfirullah. Terus itu jalan, tapi pikiran kemana? Sholat bagus, tapi kadang-kadang dalam sholat juga lari. Tapi kalau baca Quran nggak bisa lari. Kalau lari berhenti, betul tidak? Sok ibu baca Quran ngalamun, pasti berhenti ngajinya. Nah, inilah salah satu kehebatan Al-Quran. Sambil baca Quran, kita akan lebih fokus. Tapi sing ikhlas, ya Allah, saya baca Quran semata-mata mengharapkan keberkahan darimu. Mengharapkan keridhoanmu, pahala darimu. Udah cukup di sana. Allah udah tahu kok, bahwa kita baca Quran tuh ingin ditolong oleh Allah. Udah tahu. Sebelum bicara,
masih dalam pikiran, masih di hati, Allah sudah tahu. Sebelum kita doa nih, kita mau doa, Allah udah tahu apa yang mau didoain oleh kita. Tenanglah ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh walaqad khalaqna, dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Allah Maha dekat. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersedekah ya. Banyak saudara kita yang sedang memerlukan di Sumatera. Kita akan fokuskan bersedekah untuk saudara kita di sana. Sambil pertanyaan, ada pertanyaan? Jangan mempersulit orang lain ya. Silakan, ayo yang sedekahnya mulai dong. Punten. Bismillah, jangan ragu-ragu sedekah. Ibu kalau manggil ini tuh jangan, jangan gitu. Punten gitu. Kalau dikunci ya. Jadi lewatnya. Ya deh. Ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai ini yang mengenai sifat ya, kita tidak boleh amal kita sama orang. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi orang yang selalu ingin dipuji pada saat dia membantu orang seperti itu? Apakah kita yang memuji-muji supaya dia itu mau membantu, itu termasuk juga kita ikut berdosa atau tidak? Contohnya gimana Bu? Ya misalnya gini, ya misalnya Ibu A, misalnya dia akan memberikan sumbangan kalau kita sanjung-sanjung dulu seperti itu, bahwa Ibu termasuk orang yang banyak beramal, berinfak dan sebagainya. Dia baru akan mengeluarkan hartanya, tapi kalau kita tidak sanjung-sanjung, itu tidak akan mengeluarkan sedekahnya. Kalau kita, kan kesannya kitanya yang jadi munafik ya, jadi kita memuji-muji, berharap bahwa ibu tersebut akan mengeluarkan sedekahnya. Baik. Itu masuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi jangan menyanjung-nyanjung Bu. Padahal hati kita ngasih sama untuk pelit. Ibu temannya bagus, gelis, awet muda, ya, borosot aja ya. Jangan. Mendingan sampaikan janji Allah Bu. Alhamdulillah Ibu mah termasuk orang yang beruntung, dititipi rezeki, dititipi jalannya. Semoga ini jadi jalan Ibu bahagia dunia akhirat gitu. Jadi yang disampaikan itu janji Allah. Tapi jangan menjamin juga, Ibu mah bidadari tadi sorga, so tahu ya kan. Enggak boleh. Udah Ibu mah pasti masuk sorga lah, enggak boleh. Tapi sampaikan janji Allah bagi orang yang senang sedekah. Lanjut. Itu sebelahnya silakan. Itu di belakangnya punten. Maaf ya, yang agak jauh ada yang ngacung? Nggak ada, bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kolbun salimnya ya. Saya tuh lagi menata hati ya, terus menarik diri dari suatu kumpulan karena saya tahu kumpulan itu banyak mudaratnya Nah, setelah saya menarik diri, orang-orang itu makin menjauh dari saya Terus saya juga bukan maksud tidak silaturahim, cuman saya ingin hati saya lebih tenang, lebih dekat dengan Allah, karena ketika saya berada di situ, saya tuh berasa jauh karena kadang-kadang beringkad dia nih pengajian. Beringkad itu dia membawa beringkad. Gitu. Pertanyaan saya, apakah boleh saya menjauhi orang-orang yang toksik, bukan buruk hati, tapi ingin lebih ke menata hati saya. Baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sekarang udah jelas kan? Sukses itu masuk surga. Ketemu Allah tuh dengan qalbun salim. Fokus ke sana aja. Apa yang bisa bikin hati bersih, lakukan. Yang bikin hati kotor, tinggalkan. Kita tidak niat memutuskan silaturahim. Tapi kita belum kuat. Kalau ketemu, bukannya mendakwahi, tapi kitanya yang jadi rusak. Apakah perlu banyak teman? Enggak perlu. Kalau temannya ngerusak. Apakah perlu banyak teman? Perlu. Kalau temannya bikin baik. Jadi bukan perlu tidaknya, tapi jadi baik atau jadi tidak. Apakah perlu banyak teman? Tidak perlu. Kalau temannya merusak. Apakah perlu banyak teman? Perlu. Kalau temannya membuat kita jadi bersih hati. Nih ya. Maaf, kepura-pura. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati nih HP teh. Nggak usah segala, nggak usah kebanyakan grup lah. Buang waktu. Saya juga punya grup, tapi di opin jadi ngegalambar wungkul. Bukan tidak boleh, tapi berapa jam waktu kita utek-utekan jari kita seperti ini. Bandingkan dengan makin bersih makin enggak hati ini. Enggak usah maksain punya medsos, Mak. Iya mah di mana-mana deh. Tah pengajian si Agim tah. Mana yang datang tah. Padahal dia enggak ada followernya selain dirinya sendiri. Aman. Enggak usah maksa-maksain ya. Ini teh jadi bersih enggak hati dengan medsos ini. Mau makan, jepret, potret. Tidak ada yang terlezat makanan ini. Dilihat oleh yang gak punya uang. Ngararacai hari dosa. Terus ibu ya punya medsos, pegang-pegangan dengan si Aki teh. Kasihan yang Akinya udah meninggal ya kan. Atau yang Akinya gak bisa, gak usah segala diposting. Betul? Punya tas baru diposting, punya ini, pergi ke sana. Pakai hati lah, itu teh apa-apaan, bener dakwah. Belum lagi ain, orang jadi iri, jadi dengki, bisa penyakit. Medsos tuh kalau nggak hati-hati mah berat. Punya medsos tidak? Punya. Tapi bukan saya yang ngurus. Nih teman-teman, berapa orang yang ngurus tuh? Ada 10 orang. Saya emang nggak punten ya, saya emang nggak baca komen, nggak tahu jempol, cingir, nggak. Teman-teman yang ngurus. Kemarin ada laporan, berapa? 23 juta katanya. 23 juta, X 2 juta, X 2 orang, sama yang menilai adalah Allah. Cuma lebih hati-hati, takut salah ngomong, ditiru oleh jutaan orang, ngejungkel saya di akhirat. Udah gitu. Jadi pertanyaannya apa? Cocok gak sih? Cocok-cocokin aja, ya jangan ribet. Gak apa-apa Bu. Sejujurnya, saya juga kawannya dikit banget Bu. Dirasa-rasain. Bukan niat musuh, bukan niat memutuskan. Tapi kalau berkawan dengan ini, tuh saya jadi gimana? Pikiran saya jadi kemana aja? Udah, lebih baik gak usah. Tetap silaturahim, tapi tidak intens. Terakhir, ini kaum kami, ya. Ibu mau nanya, jangan jengkel Bu, semuanya ada waktu, macam-macam. Jadi dicatat Ibu, cicing, sing sabar, istighfar. Yang lain gak usah ikut campur. Pokoknya istighfar, Ibu yang istighfar. Ya Bu, Pak, mengapa? Bismillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya,
apakah orang yang hatinya dalam keadaan kotor, mungkin salah satu yang hadir di majelis ini, mungkin salah satunya adalah saya gitu, apakah bisa berpeluang atau berpotensi besar untuk mendapatkan rahmat Allah? Tapi sebelum saya tutup, sedikit ada salam dari mungkin kalau mengingatnya gitu. Ada salah satu teman AA mungkin dulu tahun mungkin sekitar tahun 20-an. Yang saya sebutkan namanya ya, yaitu Kiai Haji Asep Saiful Malik atau yang dikenal dengan Ajengan Kecil, sama Ade Wahyudin, yaitu ayah saya. Waalaikumsalam. Ya, salam kembali dari A. Ya. Ya, baik. itu saja. Pertanyaannya adalah tadi sudah sebutin, apakah saya yang hatinya kotor? Iya. Sebetulnya ceramah ini bukan untuk saudara-saudara saja, tapi saya menceramahin diri saya sendiri. Pengen kolbun salim, tapi masih kolbun marid. Mudah-mudahan dengan ceramah ini saya jadi kekunci oleh omongan sendiri. Apakah berpeluang penceramah? Apalagi ya, makin banyak diperhatikan orang, itu makin mudah lari hati itu. Jadi harus bagaimana dong? Harus terus belajar ilmu tauhid, harus terus memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka qalban salim. Minta, saya mohon kepadamu ya Allah, berikan qalbun salim. Allahumma inni as'aluka qalban salim. Itu doa Nabi Ibrahim, saya agak lupa ya, tapi itu salah satu doanya. Doa lainnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Agak panjang sedikit, artinya begini, ya Allah, Allahumma atin nafsi taqwa, ya Allah berikan kepadaku jiwa yang takwa, wa zakiha, dan bersihkan jiwa ini, anta khairu man zakaha, engkau sebaik-baik yang bisa membersihkannya, anta waliyuha wa maulaha, engkau pelindung dan pemelihara jiwa ini. Dan yang paling cepat paten, astagfirullahaladzim. Jadi kalau sholat sunnah itu ditambah ya sujudnya itu. Di antaranya Rabbik firli wali walidayya warhamhuma. Doa Rabbik al-maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau lagi sholat sunnah ya, kalau jamaah kan kita ikut ke imam. Gak boleh kita melamakan sendiri, gak boleh. Kita sujud aja terus. Karena kita doa sendirian di akhir, nanti itu kiri kanan jadi curiga. Mati enggak? Gitu. Ternyata mau dibangun, jadi takut. Jadi cepet bangun ya. Tapi kalau sholat sunnah, tobat, ampun ya Allah. Begitu, semoga tidak puas. Sehingga terus-menerus belajar dari para guru yang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Ke depan kalau mau ngaji ke sini, kalau dirasa ini ada manfaatnya, ajak juga yang lain, ongkosin sehingga dapat pahala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kemusyrikan dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tiada kami tahu. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih dari kemusyrikan. Karuniakan kepada kami hati yang bersih dari kemunafikan. Bersihkan dari segala ujub
dari segala kesombongan, dari segala kedengkian terhadap saudara kami yang beriman. Ya Allah, jadikan hati ini benar-benar hati yang selalu hakul yakin padamu. Hati yang ikhlas dalam melakukan apapun. Hati yang selalu bersyukur atas nikmat apapun yang Kau beri. Jadikan hati ini hati yang selalu ridho dengan ketentuan apapun. Yang selalu berbaik sangka kepadamu ya Allah. Hati yang indah dengan kesabaran. Hati yang istiqomah dalam iman dan amal soleh. Ya Allah, berkahi majlis ini. Berikan kekuatan iman bagi yang imannya masih lemah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah. Salat yang khusyuk. Akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu. Cahayai hidup kami dengan Al-Quran-Mu. Titipkan kami rezeki yang halal berkah. Mudahkan, ringankan bersedekah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang berakhlakul karimah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Anak-anak yang soleh-solehah. Jadikan sisa umur ini sehat walafiat. Istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ditimpa bencana. Kuatkan imannya, sempurnakan kesabarannya. Angkat musibah ini ya Allah. Gantikan dengan nikmat iman, nikmat amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah.